Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengolahan data statistik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Natasha Oleh Putri. Saya Givari Ali. Saya Amanda Esti. Saya Nova Putri Ramadhanti. Saya Raditya Sadik. Saya Olivia Adananda. Saya Farafri Ramadhani. Saya Muhammad Iksan. Saya Aditya Maulienza. Saya Syahrul Ramadhani. Pengolahan data statistik. Ini dasar isi presentasi kami. Pengertian data statistik. Pengolahan data statistik adalah proses pengumpulan, penyusunan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk tujuan memahami fenomena atau kejadian yang diamati dalam suatu populasi atau sampel. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang bermakna dan berguna dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, sains, dan sosial. Ciri-ciri pengolahan data statistik. Objektif. Penyajian data harus bersifat objektif dan tidak memihak dengan mengikuti prinsip-prinsip statistik yang tepat, jelas dan tepat. Informasi yang disajikan harus jelas dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca tanpa adanya kebingungan. Ringkas. Penyajian data sebaiknya tidak bertele-tele, melainkan disajikan secara singkat dan padat agar tidak mengganggu pemahaman. Relevan. Data yang disajikan harus relevan dengan tujuan analisis atau pesan yang ingin disampaikan. Mudah dipahami. Menggunakan grafik, tabel, atau diagram harus disesuaikan dengan pemahaman audiens sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasikan. Komprehensif. Penyajian data sebaiknya mencakup seluruh aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati tanpa mengabaikan informasi penting. Estetis. Meskipun tidak menjadi prioritas utama, penyajian data yang estetis dapat meningkatkan daya tarik dan minat pembaca terhadap informasi yang disajikan. Akurat. Meskipun tidak menjadi prioritas utama, penyajian data yang estetis dapat meningkatkan daya tarik dan minat pembaca terhadap informasi yang disajikan. Dengan memperhatikan ciri-ciri, penyajian data statistik dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dan memudahkan pengambilan keputusan. Manfaat pengolahan data statistik. 1. Memudahkan pemahaman. Penyajian data statistik membantu dalam memudahkan pemahaman terhadap informasi yang kompleks dengan cara visual seperti grafik atau diagram. 2. Mengidentifikasi pola dan tren. Dengan penyajian data statistik yang tepat, pola dan tren dari data dapat diidentifikasi dengan lebih mudah, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Membandingkan data. Dengan menyajikan data dalam format yang sesuai, membandingkan data antar periode waktu, kelompok atau variabel lainnya menjadi lebih mudah. 4. Mengkomunikasikan temuan. Penyajian data statistik yang efektif membantu dalam mengkomunikasikan temuan atau hasil analisis kepada pemangku kepentingan atau audiens dengan lebih jelas. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Data statistik yang disajikan dengan baik dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat, baik dalam konteks bisnis, pemerintahan, maupun riset. 6. Menggali wawasan baru. Dengan menganalisis dan menyajikan data statistik dengan berbagai cara, seringkali kita dapat menemukan wawasan atau informasi baru yang tidak terlihat secara langsung. 7. Meningkatkan transparansi. Penyajian data statistik secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, penyajian data statistik tidak hanya membantu dalam memahami informasi yang ada, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan pengetahuan. Tujuan penyajian data statistik membuat informasi lebih mudah dipahami, memudahkan analisis, mendukung pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, memfasilitasi penelitian, mengidentifikasi masalah dan peluang. Metode penyajian data statistik. Yang pertama adalah tabel. Tabel adalah metode penyajian data statistik yang sederhana dan efektif. Data disusun dalam baris dan kolom yang memudahkan perbandingan dan analisis. Yang kedua adalah diagram batang. Digunakan untuk menampilkan data kategori secara visual dengan menggunakan batang vertikal atau horizontal. Yang ketiga adalah diagram lingkaran.
Diagram lingkaran membagi data ke dalam bagian-bagian proporsional yang mewakili presenter dari keseluruhan berguna untuk menunjukkan komposisi atau proporsi relatif. Yang keempat, grafik garis menampilkan data dalam membentuk garis yang berhubungan titik-titik data cocok untuk menunjukkan tren atau perubahan seiring waktu. Oke, berikutnya yang kelima ada histogram. Histogram adalah representasi visual dari distribusi frekuensi data numerik. Data dikelompokkan ke dalam kelas dan jumlah frekuensinya ditampilkan dalam bentuk batang. Yang selanjutnya ada diagram kotak. Diagram kotak menunjukkan distribusi data secara visual melalui kuartil, median, dan rentang data. Berguna untuk memahami sebaran dan kecondongan data. Selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto menggabungkan bar chart dengan garis yang menunjukkan kumulatif persentase. Digunakan untuk menyoroti faktor-faktor utama yang berkontribusi pada satu masalah. Selanjutnya ada heatmap. Heatmap menggunakan skala warna untuk menunjukkan kepadatan atau pola dalam data. Sering digunakan dalam analisis spesial atau korelasi antar variabel. Diagram selanjutnya yaitu diagram Sankey. Diagram Sankey menggambarkan aliran atau hubungan antar variabel dalam bentuk diagram panah yang lebar atau sempit, tergantung pada besarnya jumlah atau proporsi. Oke, yang berikutnya ada tree map. Tree map membagi data ke dalam kotak-kotak berukuran proporsional dengan area mewakili nilai numerik. Contoh menunjukkan hierarki atau proporsi relatif dalam dataset besar. Contoh penyajian data statistik dalam tabel dapat digunakan untuk menyajikan data dalam format yang terstruktur. Misalnya, tabel dapat digunakan untuk menyajikan data demografi seperti jumlah penduduk menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah geografis. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan proporsi relatif dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Misalnya, ada diagram lingkaran dapat digunakan untuk menampilkan presentasi alokasi anggaran untuk berbagai program dalam suatu organisasi. Kesimpulan dari materi kami, pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan yang menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang dapat memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. Statistik dalam praktiknya tidak bisa dilepaskan dari data yang berupa angka, baik itu dalam statistik deskriptif yang mengabarkan data maupun statistik inferensi yang melakukan analisis terhadap data. Namun sebenarnya data dalam statistik juga bisa mengandung data angka atau data kualitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi